Sobat Radar, kembali lagi di Radar Jurnalistik, ruang analisis, diskusi, dan aktualisasi realita. Di sini aku Puspita Sari, dan pada episode kelima kali ini akan membahas tentang jurnalisme politik dan independensi media. Dan juga aku nggak sendirian di sini, ada narasumber keren kita yaitu Bapak Delvan. Halo, selamat pagi. Pagi Pak. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan podcast kita kali ini, boleh Bapak perkenalkan diri secara singkat supaya penonton Radar Jurnalistik makin tahu ini tentang narasumber keren kita pada kali ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Radar Jurnalistik, pendengar dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Delvan Eko Putra. Saya adalah dosen ilmu komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu. Saya juga sebagai staf pengajar di jurnalistik, S1 Jurnalistik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu. Kemudian fokus atau expert saya, rekan-rekan sekalian, saya di jurnalis digital. Kemudian expert saya juga di komunikasi politik karena riset saya juga berhubungan dengan komunikasi politik. Jadi itu ya kita ya perkenalan singkat saya. Jadi saya adalah dosen ilmu komunikasi dan jurnalistik yang expertnya di bidang jurnalisme digital dan komunikasi politik. Jadi ini Pak, kan kalau kita lihat dinamika politik sekarang itu kan lagi betul, panas-panasnya ya. Terus alasan yang bikin Bapak tertarik untuk mengamati pada jurnalisme politik ini gimana Pak? Oke, pertama dulu ketika saya mahasiswa, ini awalnya ketika saya jadi mahasiswa, saya itu aktif di organisasi eksternal kampus. Saya sebut saja namanya HMI, Himpunan Mahasiswa Islam. Di situ saya banyak diajarkan bagaimana kemudian kita mempunyai sense of politik gitu ya. Bagaimana kita melihat ketidakadilan kebijakan, kemudian ada kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat, kemudian banyak sekali misalnya kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan korupsi dan segala macam. Jadi saya tergerak ketika itu untuk aktif di jalan politik gitu ya. Saya harus melawan ini gitu. Itu yang pertama. Kemudian saya melihat ada teman-teman mahasiswa yang kemudian apatis sekali, tidak mau ikut turun ke jalan gitu ya, mengkritik pemerintah, sehingga wah ini tidak benar nih, ini harus ada orang yang kemudian menggerakkan teman-teman yang lain untuk ikut dalam proses demokrasi kita ini. Itu yang pertama. Kedua, ketika saya jadi mahasiswa, saya sangat senang sekali itu belajar pengantar ilmu politik, komunikasi politik, opini publik, karena saya di komunikasi itu diajarkan. Maka saya, wah ini kayaknya sense saya ini adalah kesempatan saya untuk belajar di dunia politik gitu ya, tapi yang tidak praktis. Kemudian berikutnya setelah saya aktif di dunia aktivisme gitu, aktivis, riset saya di skripsi itu berhubungan dengan komunikasi politik gitu ya. Saya belajar bagaimana political marketing, branding dari calon peserta pemilu kada saat itu. Saya teliti calon bupati Seluma gitu ya. Nah dari situ saya awalnya, ternyata memang politik ini menarik sekali gitu ya. Kemudian saya diberikan ketika saya tamat, saya diberikan kesempatan untuk S2, dapat beasiswa dari UNIP. Itu saya berangkat ke Unpad. Nah, tesis saya juga tentang komunikasi politik gitu ya. Nah, dari situ kemudian saya awalnya tertarik sekali dengan dunia-dunia politik. Kemudian riset saya ketika saya sudah diangkat menjadi dosen, itu expertnya memang di politik gitu ya. Kemudian ada ruang penyatuan antara politik dengan kekuasaan dengan pengawasan, itu jalan tengahnya adalah media. Kemudian media ini kemudian kita jadikan sebagai riset kita, bagaimana media ini harus mengawasi tentang kebijakan, kekuasaan gitu ya. Nah ini yang kemudian menjadi subjek riset kita. Nah maka kemudian saya tertarik sekali ketika ada pemberitaan tentang kebijakan, kemudian tentang apa saja yang berhubungan dengan kekuasaan, ketika menggunakan media. Nah ini bagus sekali untuk dijadikan riset gitu ya. Apalagi saat kita lihat saat ini bagaimana kemudian media-media
ada yang pro pemerintah, ada kemudian yang menjadi pertentangan dengan pemerintah gitu ya. Apalagi misalnya kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden Prabowo saat ini gitu ya, banyak sekali yang kemudian menjadi perbincangan hangat di media sosial, kemudian di media-media mainstream, bahkan di media-media komunitas gitu ya. Jadi ini yang kemudian menjadi ketertarikan saya gitu ya. Mengapa saya kemudian mau terjun dan mau ya nyaman sekali di penelitian atau riset-riset tentang komunikasi politik ataupun jurnalisme politik gitu ya. Nah, ketika kita tanya bagaimana Pak, apakah independensi media saat ini bisa kita anggap sebagai media yang merdeka, itu nanti gitu ya. Nanti akan kita tunjukkan data bagaimana kemudian indeks kemerdekaan pers yang dilakukan oleh AJI. Biasanya indeks kemerdekaan pers itu kan dilakukan oleh Dewan Pers. Tetapi kemudian dilakukan oleh AJI. Ini riset yang dilakukan oleh AJI, Aliansi Jurnalis Indonesia, menyebutkan bahwa 5 tahun terakhir ini ternyata media kita sangat stagnan. Tetap ada ruang independensi, tetapi belum merdeka secara penuh gitu ya. Kenapa? Ternyata banyak faktor gitu ya yang kemudian bisa kita lihat bahwa ada kepentingan kepemilikan media di situ, kemudian ada integritas jurnalis dipertanyakan di situ, kemudian bagaimana literat dari publik juga ada di situ gitu ya. Nah, ini kemudian menjadi ruang-ruang diskursus yang kemudian menjadi lokus penelitian dan riset saya gitu. Jadi ketertarikan saya meneliti itu awalnya dari situ gitu ya. Dan satu lagi Mbak Puspita, tidak ada kegiatan keseharian kita yang tidak berhubungan dengan politik. Ya kita lihat ya saat ini, harga bahan naik, sembako naik gitu ya, kemudian BBM naik dan segala macam itu. Itu semuanya berhubungan dengan aktivitas-aktivitas politik gitu ya. Dan ini menjadi ruang yang sangat terbuka sekali saat ini karena media memberitakan, kemudian media ada yang pro dan ada yang kontra dan segala macam. Dan ini menjadi ya menurut saya ya, karena saya memang expert di komunikasi politik, jadi ketertarikan saya membuat saya nyaman untuk meneliti itu. Jadi untuk tahun-tahun ini nih kayak banyak banget gitu ya Pak, kayak pengamat politik karena sering terjadi peristiwa kayak BBM naik kayak gitu kan Pak. Betul, apalagi seperti ini kan kebijakan presiden kita yang baru ini kan banyak sekali yang kemudian menjadi guyonan gitu ya, menjadi bahan guyonan daripada masyarakat kita, karena memang masyarakat kita ini sebenarnya sudah paham, sudah literate dengan pemberitaan tentang kebijakan pemerintahan kita gitu ya. Kemudian mempertanyakan kenapa wakil presiden kita tuh diam gitu kan. Kemudian ada demo kemarin, kenapa kemudian demo itu ditunggangi gitu ya oleh aktor-aktor intelektual. Nah, ini kemudian menjadi sesuatu yang terbuka gitu ya, sesuatu yang kemudian bisa diamati oleh publik. Maka integritas dari sebuah media juga dipertanyakan gitu ya. Nah, kenapa ini bisa menjadi sesuatu yang bertentangan gitu ya. Nah, kebijakan pemerintahan kita saat ini tuh banyak yang kemudian dianggap sebagai sesuatu yang ngawur gitu ya. Sesuatu yang tidak sesuai dengan kepentingan dari masyarakat kita gitu ya. Ya kita sebut saja misalnya program MBG yang kemudian ini menjadi akar masalah gitu ya. Bagaimana publik ini menjadi gaduh dan bising. Bagi media ini sesuatu yang sangat bisa dijadikan sebagai komoditas media gitu ya. Kemudian KDMP, nah ini juga menjadi komoditas media. Nah di satu sisi lagi ini juga menjadi perhatian publik nih. Publik ini sudah bosan gitu ya mendengarkan misalnya pidato-pidato pemerintah yang kemudian berubah-ubah gitu ya, kebijakan yang kemudian tidak sesuai dengan tempatnya gitu ya. Kemudian memasakkan sesuatu yang kebetulan ini ya kita anggap saja misalnya sebagai sebuah hadiah ketika menang dalam konsentrasi politik, dan ini menjadi sesuatu yang terbuka sekali gitu ya. Pengamat bisa memberikan data, memberikan masukan, tetapi tidak juga didengarkan. Kemudian media juga memberikan sebuah pandangan yang misalnya ada advertorial, kemudian ada berita yang
ini loh sebenarnya yang dikhawatirkan gitu ya, datanya ada tapi juga tidak didengarkan. Nah, maka ini menjadi sesuatu diskursus yang sangat luar biasa, dialektika yang berkembang di masyarakat, bahwa saat ini ya apapun yang menjadi prioritas pemerintah belum tentu menjadi prioritas bagi publik gitu ya. Kenapa? Karena publik bisa melihat dari pemberitaan, dari arah kebijakan gitu ya, yang kemudian dikemas, dipraming oleh media, tetapi kan publik juga mempunyai gitu ya, literasi yang cukup bagus juga, karena saat ini kan keterbukaan informasi itu siapapun bisa mengakses gitu ya, jadi siapapun bisa menilai itu gitu ya. Nah, maka ini yang harusnya menjadi perhatian pemerintah melalui media-media atau media itu kan sebagai amplifier ya, jadi dia hanya sebagai saluran channel saja. Yang menetapkan keputusan itu siapa? Pemerintah gitu ya. Maka media juga sebagai amplifier, sebagai channel itu harus mempertahankan independensinya. Meskipun media misalnya pengiklannya dari pemerintah, kemudian dapat bantuan sosialnya dari pemerintah misalnya. Nah, itu juga harus terbuka gitu ke masyarakat. Ya, meskipun ada bantuan pemerintah, ada pengiklan dari pemerintah, ya media tetap harus menjaga independensi ya, sesuai dengan kode etik jurnalistik pasal 1 itu, bahwa wartawan atau kita sebut saja pers itu ya harus independensi gitu ya. Nah, saat ini kita itu independensi secara hukum gitu ya. Kita punya undang-undang pers nomor 40 tahun 99, kode etik jurnalistik kita punya, kemudian undang-undang keterbukaan informasi kita punya. Tetapi secara struktural gitu ya, independensi struktural media itu belum tentu, tidak bisa. Kenapa? Ya pertama bahwa apalagi ketika media itu mendapatkan misalnya bantuan sosial, kemudian mendapatkan pengiklan dari pemerintah, apakah dia independensi? Belum tentu. Secara struktural nggak bisa, tapi secara formal iya. Karena kita punya kode etik jurnalistik, kita punya undang-undang pers, undang-undang keterbukaan informasi, itu kita pegang teguh. Kemudian ada Dewan Pers gitu ya, secara positifisnya menjaga kitoh marwah dari industri pers gitu ya. Tapi apakah ini independensi secara struktural? Tidak, belum tentu. Karena kita tahu saat ini pemilik media, apalagi media besar gitu ya, ada yang kemudian menjadi aktor politik, kemudian dekat dengan pemerintah gitu ya. Jurnalis itu tahu batasannya ketika sudah mendapatkan misalnya pengiklan dari pemerintah. Mereka nggak bisa menjaga ruang independen, nggak bisa serta-merta merdeka gitu. Nah, ini juga menjadi perhatian. Kemudian berikutnya publik juga harus literate, gitu ya. Perbanyak literasi tentang media. Ketika mendapatkan informasi yang potongannya, misalnya ini potongan gitu ya. Nah, itu harus dilihat dulu apakah sumbernya benar. Ya, kita stop dulu ini nanti dulu nih. Kita cari dulu kita search dulu benar nggak beritanya. Kemudian setelah search baru kita cari source-nya, sumbernya. Benar nggak nih? Jangan-jangan ini hanya potongan saja, sehingga nanti membentuk framing, kemudian membentuk manipulatif gitu ya, defect, atau misalnya ini kerjanya algoritma. Karena gini, algoritma itu Puspita saat ini tuh menjadi lawan yang sangat luar biasa bagi media gitu ya. Kenapa? Pertama clickbait, cuan, itu pasti itu. Kemudian algoritma itu yang penting dia bising, tanda kutip ya, artinya kalau berita datar saja, cover both side tentang kebijakan yang bagus-bagus, itu tidak akan ramai. Tapi kalau algoritmanya, misalnya beritanya dibuat bising, kemudian ada konflik di dalamnya, ditambah lagi dengan bumbu-bumbu buzzer misalnya, wah itu cepat sekali itu algoritmanya akan membuat itu menjadi viral atau FYP lah kalau di TikTok gitu ya. Dan orang akan memperhatikan itu. Nah, ini yang kemudian menjadi lawan yang sangat luar biasa bagi media-media saat ini. Gitu ya. Mungkin itu Puspita. Jadi emang algoritma itu betul, saat ini gitu ya, luar biasa ini menjadi, kan banyak kemudian yang kita sebut saja misalnya kayak radio gitu ya. Radio kan hilang sekarang. Itu sebenarnya bukan lawan Spotify itu bukan lawan. Gitu ya, Spotify itu hanya apa yang menjadi lawannya adalah algoritma. Karena algoritma inilah yang kemudian dia bisa membentuk sebuah kebisingan gitu ya, membentuk sebuah platform baru yang bisa diakses di sana. Kemudian dia retensinya sangat tinggi misalnya, kemudian pendengarnya banyak, ya sudah.
Maka yang lain itu ya ditinggalkan gitu ya. Jadi jurnalisme mendatang itu lawannya adalah algoritma, AI dan deepfake gitu ya. Itu yang menjadi lawan media. Apakah ini susah? Ya mau tidak mau itu harus dihadapi gitu ya. Dulu juga kan kita migrasi dari media konvensional yang lama gitu ya ke jurnalisme digital saat ini juga kan banyak yang kemudian tidak yakin gitu ya. Tapi sekarang buktinya bahwa saat ini kita berada di dunia jurnalisme yang sifatnya adalah digital. Mau politik, mau lingkungan, mau ekonomi dan segala macam. Itu sudah migrasi dan itu harus kita hadapi. Sulit memang, tapi itu harus kita hadapi. Apalagi saat ini media kan dipertanyakan independensi seperti apa. Maka dari AJI, itu Aliansi Jurnalis Indonesia gitu ya, bagaimana dia mengungkap bahwa indeks kemerdekaan pers 5 tahun terakhir ini bahwa kita itu diibaratkan pasien yang kritis gitu ya. Tetapi belum mati gitu ya, tetapi dia harus rawat jalan terus. Nah ini yang diibaratkan Aji seperti itu, bahwa media saat ini stagnan gitu ya. Mau merdeka nggak bisa karena berhubungan dengan iklan, ekonomi politik media itu nggak bisa dilepaskan. Pengiklan, karena kan hidup media itu dari iklan, dari bantuan pemerintah gitu ya, dari pengiklan misalnya kepala daerah. Nah ini juga yang menjadi ruang bagaimana kemerdekaan pers itu diuji gitu ya. Jadi yang seperti ini menjadi sesuatu yang ya ujian bagi media kita saat ini gitu ya. Selain melawan algoritma, AI, deepfake gitu ya, kemudian buzzer gitu ya, kemudian retensi dari perhatian publik gitu ya. Ini juga menjadi perhatian penting. Kenapa? Karena memang kepemilikan media itu juga ada tekanan, ditambah lagi dengan ditekan untuk independensi gitu ya. Karena pemilik juga nggak bisa ngapa-ngapain kalau bantuannya datang dari pemerintah, bantuan dari pengiklannya adalah orang-orang politik, misalnya orang-orang yang konglomerat berduit gitu ya. Nah ini juga menjadi sesuatu yang menjadi ruang perlawanan independensi media. Kemudian integritas dari jurnalisnya juga harus dipertanyakan, etika penulisan, misalnya subjektif penelitian, pemberitaan gitu ya. Ini juga menjadi ruang bagaimana pertentangan dan perlawanan independensi media. Kemudian satu lagi adalah ya masyarakat kita ini sudah pintar-pintar semua, sudah literate semua gitu ya. Nah ini 3 tembok ini yang kemudian nanti akan menjadi pembatas ruang independensi dari media kita saat ini gitu ya. Jadi jika dilihat dari media sekarang itu kan kelihatan banget kan Pak, kayak kubu-kubuannya gitu. Betul. Terus kayak pendapat Bapak tentang independensi media di negara kita tuh beneran ada atau sebenarnya hanya mitos? Nah gini, ini yang tadi saya sebutkan. Kalau independensi itu secara hukum oke, kita masih oke. Tapi secara struktural, ini strukturalnya misalnya kepemilikan media gitu ya, nggak bisa gitu ya. Kenapa? Karena kepemilikan media ini dia bergantung dari iklan. Siapa pengiklan terbesar? Ya pemerintah gitu ya. Kemudian siapa ya aktor-aktor politik gitu ya, orang-orang yang kemudian punya kepentingan untuk memframing. Karena gini, jurnalisme politik itu berbicara tentang persepsi. Gitu ya. Jadi persepsi itu dibangun dari mana? Dibingkai dari framing. Gitu ya. Dari mana? Asal jangan manipulatif aja. Apa bedanya framing dengan manipulatif? Kalau framing ini pembingkaian, gitu ya. Kalau manipulatif misalnya yang tahun 2022 dianggap tahun 2025 dilakukan. Itu kan manipulatif. Nah, bagaimana kemudian pemilik media, kata Vincent Mosco itu bahwa ekonomi politik media itu tidak bisa dilepaskan dari yang namanya politik ekonomi, gitu ya. Kenapa? Karena memang hidup dan matinya media itu tergantung dari ekonominya. Dari mana sumber ekonomi yang paling banyak itu? Yang paling banyak itu pertama dari pengiklan. Yang kedua bantuan pemerintah. Ya pengiklan juga sama gitu ya. Nah ini bagaimana bisa menciptakan kubu-kubu ya tadi karena kepemilikan media ini. Kita perhatikan nih media besar, saya nggak akan sebutkan namanya. Ini semuanya pasti terafiliasi dengan partai politik. Setelah dicek ternyata pemiliknya adalah aktor politik partai tertentu misalnya. Kemudian ternyata dia ini dekat dengan pemerintah pemiliknya. Terus bagaimana jurnalis
wartawan yang di bawah itu mau menjaga independensinya. Nah, ini kan menjadi sesuatu yang yang problematik gitu ya, jadi sesuatu yang dilematis gitu ya. Wartawan dituntut sesuai dengan kode etik jurnalistik untuk menjaga independensi gitu ya. Tetapi pemiliknya yang mempunyai perusahaan itu pasti akan membatasi itu. Nah, ini menjadi dilematis. Kemudian apakah ini mitos dan berikutnya, secara formal kita tetap secara hukum gitu ya, kita independensi. Tapi secara struktural kita belum tentu media karena kepemilikan. Kemudian berikutnya ada juga misalnya tadi perlawanan berikutnya adalah yang diuji itu adalah integritas dari medianya. Kemudian berikutnya dari pemiliknya. Kemudian berikutnya kita sebagai publik mau nggak kita ikut juga terlibat di sana untuk mengkritisi ruang-ruang yang kemudian menjadi bagian dari kita. Kan banyak orang yang ngapain gitu ya. Nah, yang ngapain itu akhirnya kita ikut juga setelah misalnya booming kasusnya, programnya atau kebijakannya ini baru. Iya, ini harusnya mahasiswa bergerak ini. Terus ngapain kita selama ini tidak literate gitu ya? Kenapa kita tidak membantu media? Misalnya gini, adakah yang bisa dilakukan publik? Bisa, kita berlangganan media gitu. Jangan pemerintah yang selalu memberikan iklan. Kalau misalnya satu orang bersedia untuk mengeluarkan 50.000 per bulan gitu ya berlangganan media, dari misalnya orang Bengkulu saja nih misalnya 200.000 orang Bengkulu, kita anggap saja 100.000 aja. Itu berlangganan media 50.000, 20.000 sampai 50.000 gitu ya. Itu sudah membantu media. Gitu ya. Jadi media itu bisa mempertahankan independensinya dengan ekonominya yang mapan, mandiri. Bukan dia bisa merdeka. Publik bisa berlangganan. Tapi kan kalau cuma kita saja yang berlangganan, misalnya mahasiswa saja atau misalnya dosen saja, ya nggak jadi juga gitu ya. Jadi memang sumber pertama itu ya datangnya dari pengiklan sama pemerintah gitu. Tetap juga independensinya kan dipertanyakan. Terus bagaimana Pak untuk menjaga independensi ini? Pertama, bahwa wartawan menjaga integritasnya. Itu yang ini secara positif ya, secara kritisnya. Kemudian pemilik media itu menjaga jaraknya. Tapi pertanyaannya bagaimana kemudian dapat pemasukan gitu ya untuk ekonomi, untuk keberlanjutan medianya. Misalnya membuat membership, misalnya membuat langganan kayak tadi, menerima langganan dari misalnya selain pemerintah, masyarakat gitu ya. Kemudian berikutnya membuat event atau project gitu. Jadi pemilik itu harusnya menjaga jarak dengan pemerintah karena dia kan gini, politik itu tentang kekuasaan, sedangkan media itu narasinya tentang kebenaran gitu ya. Nah, untuk menjaga kebenaran ini maka media harus independen. Nah, supaya independen pertama tadi saya sebutkan bahwa wartawannya harus menjaga integritas atau etikanya gitu ya. Bagaimana misalnya dapur, itu urusan dapur media gitu ya, menjaga integritas wartawannya, etikanya. Kemudian berikutnya bagaimana pemilik ini menjaga jarak dengan pemerintah. Cuma pertanyaan bisa nggak? Nah gitu kan. Kemudian yang ketiga literate publik ini dalam memverifikasi media gitu ya, berita-berita yang dikeluarkan oleh media itu juga harus lebih ditingkatkan gitu ya. Ini secara positifnya gitu ya, secara kritisnya. Ini yang harus dipertahankan. Kenapa? Kalau media sudah tidak independen, sudah memihak ke salah satu misalnya terafiliasi dengan partai politik, dengan pemerintah, maka terjadilah kubu-kubuan itu. Gitu ya. Pertanyaan Pak, apakah ada media yang menolak bantuan pemerintah? Ada. Tidak adil juga kita menyebut bahwa media itu tidak pernah merdeka. Enggak, ada. Dari mana mereka mendapatkan bantuan itu? Mungkin dari NGO, ya non government, mungkin dari bantuan asing gitu ya, yang kemudian ya bagaimana mereka menjaga independensinya? Artinya mereka menjadi oposisi. Dan ada nggak media lokal yang menolak? Ada. Ketika misalnya pemilu kada bantuan pemerintah banyak, gitu ya. Kita bisa lihat independensi tidak independensi itu gampang sebenarnya. Ketika misalnya ada perhelatan pilkada, ini yang paling gampang nih. Ada calon 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa hanya 2 saja yang kemudian diberitakan oleh media tertentu, yang 1, 4, 5-nya enggak? Nah itu di situ sudah kita bisa bayangkan, sudah kita bisa,
Oh ternyata pengiklannya dari pasangan nomor 2 dan 3. Apakah itu independen gitu ya? Apakah dia bebas merdeka? Nah ini juga dipertanyakan gitu ya. Maka tadi saya sebutkan bahwa ketiga tembok inilah yang harus dijaga. Mulai dari wartawannya, mulai dari kepemilikannya sampai ke publiknya. Gitu ya. Nah, ini yang kemudian harus dipertahankan. Kenapa independensi itu penting? Karena gini, independensi itu apalagi media gitu ya, menjadi pilar demokrasi yang sangat luar biasa. Independensi itu mahal. Tidak independen juga lebih mahal. Apa pertaruhannya demokrasi kita? Tidak lagi, karena media itu adalah narasinya kebenaran. Kalau politik itu narasinya kekuasaan. Orang akan mempertahankan kekuasaannya sampai kalau bisa tuh sampai dia mati. Gitu ya. Tapi kan media tidak bisa seperti itu. Dia harus mempertahankan narasi tentang kebenaran. Untuk menjaga kebenaran ini, maka independensilah menjadi patron dari media. Untuk menjaga independensi ini berat. Independensi itu sangat mahal. Mahal sekali. Tidak ada orang yang tidak bisa hidup tanpa iklan gitu ya, media gitu ya. Tidak ada media yang tidak bisa hidup tanpa iklan, nggak bisa. Dari mana sumber duitnya? Dari oplang nggak ada lagi sekarang. Dari mana? Dari clickbait. Makanya algoritma itu sistem kerjanya adalah cuan, clickbait. Semakin banyak orang mengklik gitu ya, semakin banyak pemasukannya. Kemudian semakin banyak berita yang berupa perpecahan, konflik gitu ya, kata-kata yang mengumpat dan semacam, itu akan cepat sekali menjadi FYP atau menjadi viral. Nah, itu bahasa anak sekarang kan. Nah, ini yang kemudian harus dipertahankan oleh media. Gitu ya, Puspita ya? Iya, Pak. Kan sekarang politisi itu pinter banget kan, Pak, bicara di depan kamera. Betul. Atau memutarbalikan fakta. Betul. Gimana caranya jurnalis itu biar menjaga batasan, biar nggak kejebak sama framing atau propaganda mereka? Ah, ini. Jadi ada satu teori politik dari Erving Goffman tentang panggung politik, gitu ya. Disebut dengan dramaturgi politik gitu ya. Apalagi dalam bidang jurnalisme. Wah, ini sangat luar biasa. Bagaimana aktor politik itu bisa menjaga panggung depan dan panggung belakang. Nah, ini yang dua hal yang sangat berbeda. Ketika di depan kamera dia bisa memframing. Karena gini, politik itu seperti yang saya sebutkan tadi, berhubungan dengan persepsi. Bagaimana kemudian persepsi ini dibingkai supaya tidak membingungkan masyarakat. Bukan malah membingkai media, membingkai persepsi, malah menjadi membingungkan gitu ya. Nah, maka dibutuhkanlah namanya panggung depan. Bagaimana kemudian misalnya aktor politik memberikan bantuan ketika bencana gitu ya. Kemudian bagaimana dia berempati ketika ada banjir gitu ya, memberikan bantuan. Kemudian ada anak kecil yang kemudian nangis, dia gendong dan semacam. Itu panggung depan. Panggung belakang kita nggak tahu. Karena yang paling dijaga itu adalah panggung depannya. Panggung belakang tuh nggak pernah orang tahu gitu ya. Maka dulu ada namanya media darling. Media darling itu bagaimana aktor politik yang tadinya tidak pernah orang kenal, ya kita sebut saja Jokowi lah ya. Dari, mohon maaf ya, dari aktivitasnya sebagai kayu gitu ya, dari pengusaha kayu kemudian menjadi presiden 2 periode gitu ya. Kemudian wali kota Solo dan langsung ke Jakarta. Itu media darling itu luar biasa. Bagaimana kemudian media itu memframing sosok yang kemudian dianggap sebagai wong cilik menjadi presiden. Yang latar belakang politiknya memang ya belum sejauh misalnya Akbar Tanjung gitu ya, yang memang dari kader politik partai tertentu, dari Megawati dan segala macam gitu ya. Nah, ini yang kemudian menjadi media darling gitu ya. Apakah ini berlaku? Iya, betul. Karena tadi media itu bisa membuat orang kemudian bukan apa-apa menjadi terkenal gitu, menjadi famous gitu ya, menjadi media darling tadi. Nah, kemudian bagaimana propagandanya? Ya, ini ya yang saya sebutkan tadi bahwa media itu bisa menjadi gini, media itu bisa menjadi, apalagi sekarang ini banyak buzzer ya. Media itu bisa menjadi sesuatu yang kemudian menaikkan rating orang atau bahkan dia bisa untuk menurunkan ya rating orang. Apalagi saat ini ada yang namanya buzzer itu, gitu ya. Ada defect itu ya. Jadi ini gampang sekali orang untuk kemudian menurunkan
pamor seseorang atau dia bisa menaikkan pamor seseorang gitu ya. Nah tentu dalam proses yang sangat panjang ini, apalagi di era post-truth, nah ini baru lagi nih pengertian post-truth itu bagaimana ternyata opini itu dianggap sebagai sebuah fakta, bahkan fakta itu diabaikan. Semakin banyak orang mengatakan bahwa ini fakta padahal itu opini, maka semakin banyak masyarakat yang percaya. Itu namanya post-truth, era di mana kemudian media itu bisa membentuk kelompok-kelompok dalam sebuah berita. Ini disebut dengan filter bubble, echo chamber. Ada ruang-ruang di mana kemudian ketika saya mengklik misalnya saat Pilpres kemarin, mengklik dan komen di postingannya Anies Baswedan, maka media sosial dan media yang lain itu akan memfilter. Ternyata nanti akan ada tautan berita yang sama dengan yang sudah kita like dan komen tadi. Kemudian ketika kita membenci atau komentar di ruang media tertentu gitu ya, mau di website, mau di X, mau di media mainstream, media sosial, itu juga nanti akan memunculkan media serupa yang sejenis, itu namanya filter bubble. Dia memfilter. Ternyata kalau kita misalnya komentar yang mengumpat di sana, dia nanti akan memunculkan lagi tuh media yang tidak sesuai dengan yang kita umpat tadi gitu ya. Itu terus tuh. Dan ada ruang di mana nanti terbentuk orang-orang yang kemudian ini menyerang kita, ini nggak setuju dengan kita. Itu namanya echo chamber sama filter bubble gitu ya. Dan itu berlaku di jurnalisme politik itu pasti berlaku. Nanti akan membentuk kelompok-kelompok gitu ya. Nah dari sinilah kemudian nanti ada buzzer, kemudian ada deepfake gitu ya. Kemudian algoritma tuh akan membaca itu. Semakin banyak perdebatan di dalamnya, dialektika di dalamnya, umpatan, konflik, dan itu senang sekali. Pasti akan menjadi FYP. Ya kasus Sarwenda lah gitu ya. Yang kemudian media juga memberitakan, media sosial juga, itu akhirnya menjadi booming gitu ya. Nah ini juga menjadi sesuatu yang bisa dalam framing pembingkaian persepsi yang kemudian ini akan menaikkan rating orang, akan membuat orang menjadi famous, menjadi terkenal, media darling, atau bahkan ini bisa menurunkan gitu ya, menurunkan keterkenalan seseorang, itu popularitas seseorang. Ini yang menjadi bagaimana media saat ini, apalagi media-media yang sudah terafiliasi dengan partai politik tentu, ini bisa dimanfaatkan. Apalagi buzzer saat ini tuh sudah ada, bukan ternak saya bilang kan, sudah ada industrinya. Kamu mau ngapain nih? Kita siap bantu. Mau naikkan citra, ada nanti buzzernya. Mau menurunkan citra seseorang, ada buzzernya. Gitu ya. Jadi naik turunnya citra itu bisa di framing, bukan dimanipulatif ya. Kalau manipulatif tuh gampang kita ngeceknya. Turun back hoax aja bisa, misalnya kita cek ya, bahwa ini ternyata hoax, sudah dimanipulasi, ini ternyata tahun 2019 yang lalu, 2019 dinaikkan lagi di tahun 2024 misalnya. Itu kan sudah bisa. Tapi kalau framing ini yang nggak bisa. Kita nggak tahu arahnya kemana. Tapi kita tahu ketika kita menyelidiki media ini aplikasinya kemana. Itu bisa kita lihat, gitu ya. Jadi seperti itu, Puspita. Terakhir nih Pak. Oke. Bisa kasih motivasi untuk para penonton radar jurnalistik. Oke. Pertama, ini yang saya harus tekankan kepada pendengar radar, penonton radar jurnalistik ya, bahwa jurnalisme kita itu berkembang di tahun saat ini sudah berkembang yang sangat luar biasa. Lawan kita itu bukan lagi media-media, gitu ya. Lawan kita itu ya algoritma, kemudian AI dan deepfake. Itu lawan kita nanti. Itu yang menjadi perhatian kita nanti, gitu ya. Maka berhentilah kita untuk membuat kubu-kubuan tuh nggak usah, gitu ya. Saatnya kita bergerak ke arah yang perhatian kita tuh ke arah algoritma, ke arah deepfake, dan ke arah satu lagi tuh ke arah AI, gitu ya. Nah ini yang menjadi kemudian perhatian kita bersama, bahwa independensi media itu bisa dilakukan ketika jurnalis itu mempertahankan etikanya, pemilik itu menjaga jaraknya, kemudian publik itu meningkatkan literasinya. Jadi ada 3, etika jurnalis di integritasnya diperkuat, dapurnya itu dulu diperkuat karena itu fundamental sekali. Kemudian berikutnya adalah kepemilikan itu menjaga jarak,
Apa maksudnya menjaga jarak? Ya tidak melulu dari pengiklan, tidak melulu dari bantuan pemerintah, tetapi dia membentuk membership. Kemudian dia membentuk langganan. Kemudian dia membuat project yang bisa menjadi penghasilan. Kemudian bisa membuat event gitu ya. Ini bisa dilakukan oleh industri media. Ketika pemiliknya menjaga jarak dengan pemerintah, dengan pengiklan, dengan afiliasi partai politik tertentu, maka independensinya bisa dipertahankan. Ketiga, tembok terakhir ini adalah pembenteng kita adalah publik. Dulu kita kenal dengan gatekeeper. Sekarang nggak ada lagi gatekeeper nih. Semua orang tuh bisa menjadi gatekeeper semuanya. Jadi sekarang ini adalah public keeper. Jadi kita itu yang menjadi penjaganya. Bagaimana cara meningkatkan public keeper? Ketika mendapat berita hoax, stop dulu. Beritanya di kita, stop. Kemudian kita search dulu, bener nggak nih? Atau jangan-jangan ini potongan, atau jangan-jangan ini propaganda, atau jangan-jangan tadi yang disebutkan manipulatif, atau jangan-jangan ini framing. Kemudian setelah kita stop, kita search, baru kita source. Source itu sumbernya. Sumbernya dari mana nih? Jangan-jangan buatan buzzer misalnya. Jangan-jangan buatan media komunitas tertentu yang kemudian untuk menyerang media mainstream misalnya, media konvensional. Atau jangan-jangan memang yang buat ini media konvensional seolah-olah untuk menjatuhkan media komunitas, misalnya gitu. Ini kita harus paham. Itu disebut dengan literasi media. Literasi media inilah yang kemudian menjadi tembok terakhir bagi kita. Apalagi mahasiswa jurnalistik, kemudian mahasiswa komunikasi gitu ya. Ini harus paham itu. Literasi media itu ini yang kemudian nanti akan mencerdaskan kita, kemudian akan memberikan pemahaman ke kita bahwa ternyata media ini independen atau enggak, gitu ya. Nah kemudian berikutnya ada banyak sebenarnya yang bisa dilakukan oleh jurnalisme mendatang. Pertama bahwa semakin banyak publik yang literate itu semakin nanti bisa membantu media dalam membantu ya dalam proses ekonomi medianya. Misalnya berlangganan. Misalnya ya orang itu tahu ternyata media itu hidupnya dari ekonomi, dari iklan gitu ya. Nah, kenapa enggak kita sebagai masyarakat yang yang kritis, yang masyarakat yang komunitas masyarakat yang kemudian mau membantu media itu dengan berlangganan, membership gitu ya. Nah, kalau kita sudah berlangganan, apalagi masyarakat Indonesia, Bengkulu sudah berlangganan, saya yakin nanti independensi media itu berjalan. Kenapa? Karena media tidak bergantung lagi kepada pemerintah, kepada pengiklan yang aktor politik terafiliasi partai tertentu, gitu ya. Kemudian jurnalisme mendatang itu lawan kita bukan lagi sesama media, tetapi algoritma. Ya radio itu lawannya algoritma, bukan Spotify, bukan Juk, gitu ya, bukan Apple Music, bukan YouTube Musik, tapi lawannya adalah algoritma, gitu ya. Kemudian AI, nah ini nanti bisa nggak AI itu menggantikan? Bisa saja, mungkin 5 tahun mendatang bisa. Lah saat ini aja Dracin aja aktornya digantikan sama AI kok, dan itu mirip sekali, gitu ya. Apalagi hanya sebatas berita misalnya. Nanti sangat gampang sekali AI untuk musik aja sekarang yang sudah di musik tahun jadul gitu di recycle menjadi musik yang enak didengar gitu ya. Dari sana ada AI. Misalnya aplikasi Suno dan segala macam. Berita pun sama. Bahkan sekarang kan TV One sudah ada TV One AI-nya. Pembaca beritanya, news anchor-nya segala macam tuh sudah ada. Dan itu mirip sekali dengan kita manusia. Nah, itu yang kemudian nanti menjadi tantangan. Kemudian yang terakhir deepfake. Deepfake ini akan selalu ada nih, tempat di mana ruang echo chamber yang saya sebutkan tadi bahwa nanti akan ada ruang di mana ini bisa menjadi dialektika, kemudian menjadi penyebaran hoax, kemudian ada ruang di mana sesuatu itu menjadi ya perdebatan-perdebatan. Ini pasti akan ada deepfake gitu ya. Deepfake itu ya akun-akun yang tidak bertanggung jawab. Itu bisa menaikkan citra seseorang atau bisa juga untuk menurunkan citra lawan. Maka yang kita hadapi saat ini sebenarnya bukan pertarungan antara media komunitas dengan mainstream, media independensi media dengan deliberatif yang disebutkan oleh Habermas gitu ya. Enggak lagi. Lawan kita sekarang ini adalah algoritma, AI, kemudian deepfake. Itu saja gitu ya. Ya, bagaimana kita bisa melihat
bahwa media ini independensi. Tiga tadi temboknya, etika jurnalisnya diperkuat, kemudian kepemilikan yang menjaga jarak, mencari sumber pemasukan ekonomi media dari event, membership, langganan, kemudian proyek tertentu. Kemudian yang ketiga adalah masyarakat kita nih harus menjadi public keeper gitu ya. Literasinya ditingkatkan, kemudian stop ketika ada hoax, kemudian search apakah ini benar atau enggak, kemudian source-nya kita harus tahu. Kalau itu kita lakukan, maka independensi media saat ini tuh bisa kita jaga gitu ya. Apalagi kita misalnya sumbangsi menjadi membership media. Nah, itu lebih bagus lagi gitu ya. Jadi itu untuk para pendengar Radar Jurnalistik dimanapun berada, penonton dimanapun berada, pesan saya bahwa media itu sebagai jembatan, gitu ya. Kalau jembatan ini miring, maka orang yang akan melaluinya itu pasti akan jatuh. Maka kita sebut dengan misinformasi. Kalau jembatan ini lurus, tegak, gitu ya, siapapun bisa melewatinya sampai ke titik ujung di mana akhir jembatan itu. Itu disebut dengan independensi. Kalau jembatannya miring, maka orang yang berjalan di jembatan itu akan susah payah itu untuk melewati jembatan itu, gitu ya. Tapi kalau jembatannya kokoh, lurus, itu kita sebut dengan independensi. Nah, ini yang kemudian harus kita pahami bersama bahwa media itu sesuatu yang selalu menjaga narasi kebenaran. Sedangkan politik itu narasinya tentang kekuasaan. Nah, dua hal ini dipertemukan di mana? Narasi politik, narasi kebenaran. Titik tengahnya di mana? Titik tengahnya adalah medianya di mana? Adalah media. Maka media harus menjaga independensinya. Gitu ya. Kalau independensi kita ibaratkan sebagai jembatan, kalau jembatannya miring seperti ini, itu susah kita melewatinya. Banyak orang yang kemudian jatuh. Kita sebut kejatuhan itu di ranah misinformasi, disinformasi. Tapi kalau jembatannya lurus, kokoh gitu ya, bisa dilewati, itu disebut dengan independensi. Ya, jadi itu dari saya, sukses untuk Radar Jurnalistik. Terima kasih ya Pak sudah menyempatkan. Oke.